Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar anak-anak hebatnya Miss hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar rangkuman tema 8, subtema 2 yang terdiri dari muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Yang pertama adalah muatan PPKN. Menjelaskan aturan menghemat air. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Hal ini menyebabkan sumber air mulai kering. Persediaan air bersih pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih ya. Adapun beberapa cara dalam menghemat air bersih. Yang pertama, menggunakan air secukupnya saat mandi. Yang kedua, menutup keran air saat menyikat gigi. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Dan yang keempat, tidak membiarkan air keran terbuang-buang. Selanjutnya, aturan menghemat air di rumah Jonas. Di rumah Jonas terdapat aturan. Salah satunya adalah aturan dalam menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air di rumah Jonas mulai mengering. Orang tua Jonas membuat aturan penghematan air. Ketersediaan air bersih harus selalu tercukupi. Oleh karena itu, keluarga Jonas membuat aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Berikutnya, aturan menghemat air di rumah Jonas. Salah satunya adalah menutup keran saat tidak digunakan. Selanjutnya, tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menyikat gigi ataupun mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Dan yang keempat, memandikan hewan peliharaan di pekarangan rumah yang berumput. Oke, kita lanjut ke aturan menghemat air di sekolah. Jadi selain di rumah, di sekolah juga kita harus menghemat penggunaan air bersih. Yang pertama, hemat air saat mencuci tangan. Yang kedua, hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Dan yang ketiga, hemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Selanjutnya, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menuliskan kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan terhadap orang lain. Contoh pada percakapan antara Fitri dan Komang. Fitri berkata, "Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu." Dan Komang menjawab, "Terima kasih, Fitri. Tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan mati." Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Kalimat pujian tersebut diberikan Fitri untuk Komang. Selanjutnya, menuliskan tanggapan dari kalimat pujian.
Pada gambar terdapat seorang anak yang membantu ibunya. Ibunya berkata, "Ibu senang sekali melihatmu rajin membantu ibu. Kamu memang anak yang baik, Mita." "Terima kasih, Ibu. Aku berjanji untuk selalu membantu ibu selama aku mampu." Pada percakapan ibu dan Mita terdapat sebuah kalimat tanggapan yang diucapkan oleh Mita. Mita menanggapi pujian yang diberikan ibu dengan cara mengucapkan terima kasih. Membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Berikut beberapa contoh kalimat ajakan. Yang pertama, mari kita menghemat penggunaan air bersih. Yang kedua, ayo kita bermain layang-layang. Dan yang ketiga, ayolah ikut bermain bersama kami. Adapun contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar berikut adalah yang pertama, ayo kita siram semua tanaman agar tidak layu. Yang kedua, mari kita membantu ibu menyiram tanaman di pekarangan. Dan yang ketiga, ayo kita sayangi tanaman dengan cara menyiramnya dengan rutin. Selanjutnya adalah muatan pelajaran matematika. Mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kalian dapat mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kalian dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar sebagai satuan berat. Contoh, berat botol sama dengan 3 bola kasti. Yang kedua, berat buku sama dengan 7 butir kelereng. Membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Berat sendok sama dengan 4 kelereng. Berat buku sama dengan 7 kelereng. Berat gunting sama dengan 6 kelereng. Gunting lebih berat dari sendok. Gunting lebih ringan dari buku. Benda yang paling berat adalah buku, sedangkan benda yang paling ringan adalah sendok. Urutan benda dari yang paling berat adalah buku, gunting, sendok. Menggunakan alat ukur berat tak baku. Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kita dapat membuat timbangan sederhana. Timbangan dapat dibuat dari benda-benda di sekitar. Anandaku bisa perhatikan contoh pada gambar tersebut ya. Timbangan seperti gambar di atas dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi. Satuan beratnya diletakkan di sisi lainnya. Ingatlah ya, jika akan membandingkan berat benda, gunakan satuan tak baku yang sama. Oke, pelajaran yang terakhir adalah SBDP. Memperagakan gerak anggota tubuh melalui tarian. Menari adalah
kegiatan menggerakkan tubuh dengan diiringi lagu yang sesuai. Adapun contoh gerakan dalam tarian antara lain, yang pertama, gerakan melambaikan tangan. Yang kedua, gerakan melompat. Dan yang ketiga, gerakan memutar badan. Gerakan tubuh tersebut dapat digabungkan menjadi sebuah gerakan tari. Gerakan tari dapat dilakukan secara cepat, sedang, ataupun lambat. Oke, untuk tugas hari ini, Anandaku silahkan kerjakan Bu Pena 1D halaman 140 sampai 142 yang terdiri dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anandaku cukup mengerjakan nomor 1, 2, 3, dan 5. Untuk muatan PPKN, Anandaku mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Untuk muatan SBDP, Anandaku kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Dan untuk muatan matematika, Anandaku silahkan mengerjakan nomor 1, 2, 3, dan 5. Semoga Anandanya Miss bisa memahami materi pada hari ini ya. Tetap semangat anak-anak hebatnya Miss, jaga kesehatan dan semoga puasanya tetap lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.